wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Amin. Ada titipan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau berkata dalam wasiatnya dengan bisa dibilang doa beliau, saya bacakan. Bumi suci sapuraning jagat, sirna ningkang Allah, tunjung bangkang Allah. Ronaya kang Allah, bumi mukmin kodrat Allah, dimana asal cinur, kumaha raos nada rasa, dana rasa, dana lahir, dana batin, dimana pangeran nu ngancik di rawang sahadat, kumaha tarima, usik ku wali, usik ku nabi, dan Allah wujud tunggal ing sahadat, wujud tunggal agamane ing sahadat, sahadat Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada para wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai, saudara saya Al-Habib Idrus Al-Jubri, Al-Habib Zain, Al-Habib Umar, dan juga para ustadz yang hadir pada hari ini, dan juga saudara-saudara saya yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairat yang ada di Bekasi ini, masih keluarga besar Santana Kesultanan Cirebon Pandawa V, dan juga yang saya cintai seluruh para jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala di mana kita pada hari ini diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan masih bernafas, masih diberi kesempatan kita berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hidayahnya dan juga warisannya sampai saat ini kita masih menjaga iman Islam kita. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu para kaget ya, ini pangeran kuda putih kayak di dongeng aja nih ya. Jadi perkenalkan, kalau pangeran kuda putih itu julukan dari keluarga besar Kesultanan Cirebon. Jadi kalau kemarin mengikuti peristiwa Cirebon, Keraton Kasepuhan, saya nih yang dituduh mimpin demo katanya. Saya yang mimpin aksi gitu ya, mau mendudukin Keraton Kasepuhan, mau jadi sultan katanya gitu ya. Sebenarnya kalau mau jadi sultan terlalu kecil buat saya, kalau perlu presiden ya Bib ya. Insyaallah. Jadi pangeran kuda putih itu berasal dari Pangeran Kuningan. Asal saya dari Kuningan, simbol Kuningan itu adalah kuda putih. Dari bapak saya jalur, jadi gak jalur pangeran saya dari Prabu Siliwangi, dari Pangeran Cakrabuana atau Syekh Abdullah Iman, dikenal di Tataran Pasundan di Jawa Barat. Beliaulah yang mendirikan Kesultanan Cirebon. Dari ibu saya dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati terah ke-15, dari jalur Sultan Sepuh III Tajul Arifin Muhammad Zainuddin. Jadi leluhur saya Pangeran Aryana Terja itu putra dari Sultan Sepuh III. Perjuangan kita kemarin itu untuk Keraton Kasepuhan bukan untuk urusan tahta dan juga harta, tetapi mengembalikan marwah leluhur kita Kanjeng Sunan Gunung Jati di rumahnya, di istananya sendiri. Karena yang sekarang di sana itu bukan turunan. Yang sekarang menguasai di sana itu adalah produk Belanda, masih terah dari Belanda. Jadi pentingnya kita para putra wayah
mengambil kembali posisi Keraton Kasepuhan kepada zuriat Kanjeng Sunan Gunung Jati. Mohon doanya dari semuanya. Amin, Allahumma amin. Ada titipan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Beliau berkata dalam wasiatnya dengan bisa dibilang doa beliau, saya bacakan. Bumi suci sapuraning jagat, sirna ningkang Allah, tunjung bangkang Allah, ronaya kang Allah, bumi mukmin kodrat Allah, dimana asal jinur, kumaha raos nada rasa, dana lahir, dana batin, dimana pangeran nungancik di rawang sahadat, kumaha tarima, usiku wali, usiku nabi, dan Allah wujud tunggal ing sahadat, wujud tunggal agamane ing sahadat, sahadat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berpesan kepada para putra turunannya, mengaji diri, menemukan jati diri, mengkaji rasa untuk menciptakan rasa. Kenapa Allah dalam surat Al-Hujurat berfirman, sesungguhnya Rasulullah sudah ada di dalam diri kamu, tetapi manusia tidak ada yang pernah mengetahuinya. Mengkaji rasa, menciptakan rasa. Kita semua hidup, apakah sudah tahu di mana nur Allah dan nur Muhammad? Ketika kita mencari nur Allah, kita harus mencari kemana? Ketika mencari nur Muhammad, kita harus mencari kemana? Sedangkan Allah sudah berkata, sesungguhnya Muhammad sudah ada di dalam dirimu. Ketika kita pulang nanti, ada sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Karena dua nur inilah yang sudah kita gunakan selama hidup di dunia. Apakah kita sudah menggunakan dua nur ini dengan baik atau tidak? Di mana nur Allah? Di mana nur Allah? Ketika kita bicara